Oke guys, tadi saya udah lewatin protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh gereja. Hari ini saya akan mengikuti acara yang akan diselenggarakan pada jam 11. Nah, saya ini ikut dalam acara itu dan saya sebagai hostnya. Ini seru nih guys. Ini saya sedang menuju pintu utama gereja. Disitulah tempat talk show-nya. Sebentar lagi kita akan mulai. Stay tune ya. Maaf, 1,5 jam bercanda guys. Oke. Perkenalkan, saya Budi Bambang, tuan rumah temu kangen, Sandar berbinar, Santa Maria berbincang, biar hati tidak ambiar. Oke. Seperti janji kami di informasi yang sudah disebarkan, hari ini selama 1,5 jam kita akan berbincang panjang lebar mengenai apa saja yang akan kita sampaikan, apa yang kita bincangkan mengenai gereja kita sendiri, Paroki Tangerang. Oke. Di sini saya mempunyai 5 narasumber yang sudah kami persiapkan. Oke. Bertepatan di Hari Pancasila ini, tidak lupa kami juga mengucapkan, saya mewakili dari Paroki Tangerang mengucapkan selamat hari lahir Pancasila kepada kita semua. Semoga kita selalu dipersatukan dalam satu kesatuan ideologi kita, Pancasila. Oke. Pada kesempatan ini 5 narasumber, tidak panjang lebar lagi akan saya panggilkan. Narasumber pertama kita adalah, beliau ini sosok yang tenang, tidak mudah hanyut. Kalau kita ajak ngobrol, baik. Oke. Kami memanggilnya dengan sapaan Pak D. Oke. Tapi bukan yang seperti di sana. Karena Pak D yang di sana memberikan sepeda, Pak D di sini naik sepeda. Oke, kita panggilkan narasumber pertama kita, which is adalah Romo Teguh. Silakan Pak D dulu sebagai namaste. Sudah sehat? Tunggu dulu. Tunggu dulu Pak D. Tunggu. Sehat memang. Sehat. Gak pernah sakit. Kita jarak sudah benar Bu. Oh iya. Oke. 1 meter. 1 meter. Oke. Pak D ini, Pak D Teguh selaku romo kepala kita di Paroki Tangerang. Oke. Silakan Pak D memilih Terima tempatnya. Oke. Narasumber kedua yang tidak kalah pentingnya, beliau ini hobinya nih dan bermain gitar. Bersinar sekali beliau ini. Siapakah dia? Kita sambut langsung Romo Cahyo. Oke. Hai guys, sudah mandi belum guys? Saya belum Romo. Romo Cahyo ini adalah pastor paroki kita di Paroki Tangerang, salah satu yang akan melayani umat di Paroki Tangerang. Silakan Romo Cahyo. Terima kasih. Oke. Narasumber ketiga. Galak? Maksudnya nggak tahu. Beliau ini tegas, tapi juga santai, nyantai juga sih sebenarnya. Kita panggil saja beliau ini. Saya panggilnya adalah Kode Andi Hartono. Silakan. Sudah mandi kok? Sudah. Ini hao mah? Hao? Wah, hao Tanya hao mah? Kode Andi ini adalah salah satu pengurus gereja di Dewan Paroki Harian, which is adalah wakil ketua dari DPH. Oke, silakan memilih tempat duduknya. Terima kasih. Oke. Yang berikutnya narasumber keempat. Oke, narasumber keempat ini cebol. Ya. Oke, narasumber keempat ini ceriwis, ceria gitu. Dan beliau ini dari tadi minta coklat terus. Ya. Selama kita sebelum syuting. Bersiap-siap, kita panggil saja Reza. Oke.
ketuanya di seksi kepemudaan mewakili anak muda. Makanya kita panggil hari ini sebagai salah satu narasumber. Silakan Reza. Terima kasih. Oke. Berikutnya, yang berikutnya saya harus serius banget karena kalau nggak saya diomelin sama dia. Tolong Hening, kita sambut Cik Sepon. Beliau salah satu menteri paling berpengaruh di paroki Tangerang. Silakan mohon sini. Cik Sepon ini adalah 1 meter. Oke, Cik Sepon ini adalah ketua dari seksi liturgi kita. Jadi kalau teman-teman selama ini terbantukan bagaimana misalnya streaming dilayani untuk kita semua online bisa menonton dengan baik, beliau salah satu yang di belakang layar ini. Oke, Cik Sepon silakan di tempatnya. Oke. Kelima narasumber ini sudah berkumpul. Nah, tadi kan saya sudah bilang, sudah menyampaikan bertepatan Hari Pancasila. Jadi tidak afdol kalau kita tidak berdiri untuk bersama-sama mengumandangkan kelima sila yang kita menjadikan ideologis dari bangsa Indonesia. Oke, saya minta bantuan dari narasumber untuk masing-masing menyampaikan silanya. Gitu, kita sudah latihan kemarin guys. Oke. Nah, narasumber ini akan menyampaikan silanya. Saya akan memberikan kode. Siap-siap. Tangan kalau bisa di sini dong. Enaknya jadi host ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Tetap berdiri. Sila sudah dikumandangkan. Saya minta. Tadi kita sudah latihan. Musik sudah siap. Kru kami. Kru yang di sana. Musik belum siap. Kalau musik belum siap, saya nyanyikan. Saya pimpin nyanyi. Kita nyanyikan bersama. Nggak afdol. Sekali lagi kalau kita tidak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita bersama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, inilah Garuda Pancasila yang menjadi ideologis bangsa. Pada kesempatan ini silakan saya persilakan kepada Romo Teguh untuk memaknai apa sih sebenarnya Pancasila. Saudara-saudara sekalian, Bapak pendiri bangsa Indonesia itu luar biasa. Sudah menuntun mengarahkan kita semua sebagai bangsa. Kalau Indonesia itu digambarkan seperti bahtera besar, maka bahtera besar itu sudah dirumuskan mengenai tujuannya kemana, yaitu menuju pada apa yang dirumuskan dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebagai tujuan kita sebagai bangsa. Kalau mau pergi itu ada rutenya. Rutenya melalui apa? Sudah dirumuskan dalam sila keempat, yaitu rutenya yang kita tempuh adalah demokrasi. Dengan demokrasi itu kita akan sampai pada tujuan. Nah, supaya kita bersama-sama berjalan, bersaudara, kemudian kompak dan seterusnya, karena mendayung atau perahu itu supaya berjalan lancar itu orang-orang yang ada di dalamnya perlu kompak. Maka kita perlu menyadari mengenai dasar etis kita sebagai orang-orang yang hidup di
negara Indonesia ini sebagai orang yang ada dalam bahtera itu. Kode etiknya atau landasan etiknya sudah dirumuskan dalam sila pertama, kedua, dan ketiga, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan cara demikian, kita sebagai bahtera itu akan menuju kepada apa yang dicita-citakan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke sesi lebih lanjut, kita mau memutarkan sebuah video di mana itu judulnya I Beg to Fall in Love with Thee, My Lord. Oke, teman-teman, umat sekalian, silakan menyaksikan video tersebut. Silakan. Beg to fall in love with Thee, my Lord, with every breath of life I take. I beg to fall in love with Thee, my Lord, it's every beat I to Thee forsake. For even if my thoughts forsake of knowing you, and even if my will runs terrified, your presence stings the darkness of my shore, sets its light, breathes its light, steals the murmur with Thee, my Lord, with every breath of life I take. I beg to fall in love with Thee, my Lord, it's every beat I to Thee forsake. For even if my heart falls out of love, and even if my spirit hides away, your love for me surpasses all my fear. All I do, all I am, all that I can ever be. Fall in love with Thee, my Lord, it's every breath of life I take. I beg to fall in love with Thee, my Lord, it's every beat I still see forsake. Oke, tadi sebuah lagu yang telah direkam dinyanyikan oleh Romo Teguh, Pak D Teguh yang kami panggil karena kami begitu akrabnya. Sayang sih physical distancing, kalau enggak udah saya peluk tuh. Pak D Teguh. Oke, Pak D Teguh, dari lagu itu I beg to fall in love with Thee, my Lord. Apa sih maknanya, Pak D Teguh? Lagu itu sering saya nyanyikan ketika saya kaul akhir. Saya waktu awal-awal di sini tuh saya pernah menyanyi beberapa kali itu. Yang ngiringi juga Pak Theo, Pak
Lintang itu. Maka saya mengajak itu Pak Lintang untuk mengiringi lagi. Nah, lagu itu kan, aku mohon kepadamu ya Tuhan agar aku mencintaimu. Bahkan I beg itu ya, aku berlutut dengan mohon dengan sungguh kepadamu untuk supaya aku mencintaimu. Saya setia menjadi imam itu juga karena saya selalu mendoakan supaya saya mencintai panggilan ini, dan kemudian terus-menerus saya mohon supaya mencintai hidup saya. Nah, dalam konteks hidup kita bernegara pun itu juga sebenarnya kita harus mohon agar kita selalu bisa mencintai negeri ini. Indonesia itu luar biasa sebagai bangsa dengan dianugerahi tanah air yang subur, yang elok, dengan keanekaragaman kekayaan budaya dan seterusnya itu, maka kita selayaknya lah kita mencintai. Hanya orang yang tidak mau mencintai yang memang sulit untuk bisa mencintai negeri yang elok ini. Itu bahkan ketika, katakanlah itu ketika seperti tadi itu, ketika pikiranku terlalu dangkal untuk mengerti, ketika hatiku terlalu kering untuk bisa memahami cintaimu, itu kita untuk selalu berusaha untuk memohon supaya kita memiliki ini, cinta yang terus-menerus berkobar-kobar. Terima kasih, Pak Detu. Ya. Berarti dalam mencintai itu kita harus memohon ya, Pak De ya? Iya, betul. Karena tidak serta-merta itu datang dengan sendirinya kalau Ya. kita tidak memohon. Iya. Oke. Lagunya bagus juga, Romo. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Oke, itu sedikit penjelasan bagaimana kita memaknai dari apa arti lagu yang telah dinyanyikan oleh Pak D. Teguh kita. Nah, pada kesempatan ini, seperti yang kita sampaikan di awal, temu kangen, berbincang-bincang. Kesempatan ini akan kami gunakan untuk berbincang, makanya narasumber sudah kami undang di sini. Semuanya ini sudah mengalami namanya melalui masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun itu masih berlangsung. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kita bincangkan, kita sampaikan. Salah satu yang pertama, yang paling kemarin kan dari umat sudah mengisi survei jajak pendapat. Kita sudah membacanya dengan seksama dan kita sudah menemukan beberapa hal yang menjadi kerinduan umat. Seperti halnya adalah apa sih yang menjadi peran dan adaptasi gereja selama masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini ketika kita memutuskan lockdown, paroki Tangerang memutuskan untuk bersiap terhadap pandemi, apakah kita diam, apakah kita melakukan hal apa yang perlu kita berikan? Di sini saya akan mengajak berbicara untuk pertama ini adalah Pak D. Teguh dan Kode Andi. Kami sangat perlu nih pandangan dan informasi yang sudah berjalan sampai sejauh ini terkait peran dan adaptasi gereja selama masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kira-kira informasi apa saja yang akan disampaikan? Ini saya mulai dengan siapa? Pak D. Teguh apa? Kode Andi Saya dulu kan? dulu. Baik, Ya. Pak D. Teguh, silakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan mengenai update kepengurusan Dewan Paroki Harian ya, DPH. Itu saya sampaikan strukturnya saja ya, mengenai pastor kepala saya, kemudian pastor rekan Romo Suryo dan Romo Cahyo, kemudian wakil ketua 1 itu Bapak Andi Setiono, kemudian sekretaris 1 Pak Kevin, kemudian sekretaris 2 Pak Vincent yang selama ini dikenal di Komsos. Kemudian bendara 1 itu Ibu Jessica, bendara 2 Ibu Linda. Kemudian untuk koordinator bidang Ibu Iren Stepani, itu sebagai bidang pewartaan Bapak Victor Andi yang juga setiap hari menemani dalam live streaming misa, itu bidang peribadatan. Kemudian Bapak Ari Titahelu, itu bidang persekutuan. Kemudian Ibu
Francisca Nani sebagai bidang rumah tangga, kemudian Ibu Purwanti sebagai bidang pelayanan. Bidang pelayanan 2 itu Ibu Rini Maria Immaculata, Bapak Romulus Robin Hastomi sebagai bidang saksian, kemudian bidang perencanaan dan evaluasi itu ini Bli Bambang. Beli Bambang. Mengapa ada di sini? Karena dia adalah sebagai korbit untuk bidang perencanaan dan evaluasi. Kemudian Bapak Thomas Agustinus Heri Suherjanto sebagai bidang litbang, Ibu Feni Veronica sebagai bidang teritorial dan kategorial, dan bidang yang khas di paroki kita yaitu bidang pemekaran paroki. Itu sebagai update untuk DPH Paroki Tangerang. Ada beberapa teman yang mengundurkan diri. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Suryanto, kepada Bapak Asen, kepada Bapak Faisal, kepada Bapak Wery yang telah bersama-sama dengan kita, dan karena suatu dan lain hal maka kemudian tidak bisa melanjutkan dan digantikan oleh teman-teman yang tadi saya bacakan. Itu sebagai informasi yang pertama. Informasi pendek yang kedua itu mengenai gereja kita. Kalau dalam bidang industri itu kita mengenal mengenai revolusi industri 4.0, di mana kecepatan digitalisasi itu menjadi suatu yang dituntut. Nah, oleh COVID pandemi ini, gereja pun itu agaknya dipaksa dan dituntut menjadi gereja 4.0. Kita dituntut kecepatan, dituntut untuk melayani secara digital mengenai beberapa hal, dan kita dalam konteks masa pandemi ini ada 8 tim yang bekerja. Jadi gereja kita oleh pandemi ini bukan berarti kemudian mati atau tidak ada aktivitas, memang gerejanya itu ditutup, boleh katakan lockdown seperti yang sampaikan Bli Bambang tadi, tetapi tidak serta-merta tidak ada aktivitas, bahkan ada banyak aktivitas yang dikoordinir oleh 9 tim yang bekerja. Tim yang pertama adalah tim misa live streaming. Ini kolaborasi bidang peribadatan, IT, AV, liturgi, dan Komsos. Kemudian tim bantuan karitatif, kolaborasi bidang pelayanan, seksi PSE, untuk memberikan bantuan bagi umat Katolik yang terdampak secara ekonomi. Kemudian ada tim disinfektasi massal, kolaborasi dari bidang kesaksian, bidang persekutuan, bidang teritorial dan kategorial, serta seksi PSE. Kemudian ada tim aksi bantuan yang merupakan kolaborasi dari bidang pelayanan, seksi PSE, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat umum. Kemudian ada tim kemasyarakatan yang berkolaborasi adalah bidang teritorial dan kategorial, bidang persekutuan, bidang kesaksian, bidang pemekaran paroki. Ini supaya di masa yang sulit ini gereja itu sungguh hadir juga di tengah masyarakat ya. Kemudian tim peliputan corona, itu kita banyak kegiatan, kita juga dituntut supaya kita punya dokumentasi untuk semua kegiatan itu yang ditangani oleh Komsos, audiovisual, yang nanti pada akhirnya akan membuat sebuah produk dokumenter. Kemudian yang ketujuh, tim pemulihan bencana yang merumuskan mengenai aneka macam protokol tentang situasi ini, termasuk nanti setelah misa offline dijalankan itu tim ini sudah menyusun protokolnya, menyiapkan. Kemudian yang ke-8 adalah tim ketahanan pangan yang merupakan kolaborasi dari bidang saksian, bidang persekutuan,
Saksi Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa setiap keluarga memiliki ketahanan pangan dengan cara bersuasembada, swadaya, paling tidak misalnya sayuran. Dan sekarang masih bekerja juga, sedang memulai yaitu tim pemberdayaan ekonomi. Itu yang merupakan kolaborasi dari bidang pemekaran paroki dan beberapa orang yang terpilih untuk bersama-sama menemani umat yang terdampak secara ekonomi untuk supaya memiliki ekonomi yang berdaya. Begitu kurang lebih singkatnya, nanti secara detail akan ditambahkan oleh Pak Andi. Terima kasih Pak D. Teguh. Ternyata gereja tidak tinggal diam, gereja banyak menyusun. Seperti yang tadi disampaikan, timnya banyak sekali. Ada berapa tadi? Ada 9 ya? 9 ya, betul. Ada 9. 10 dapat hadiah ya Pak D ya? Hadiah sepeda. Sepeda. Tanpa panjang lebar, saya kasih kesempatan ke Kode Andi. Kode Andi, tadi tim sudah dijelasin, tapi di sini saya lihat Kode Andi kan banyak terlibat ya. Bagaimana dari awal E sampai Z pembentukan tim itu. Mungkin Kode Andi bisa menceritakan rumusan yang sudah disampaikan di awal oleh Pak D. Teguh. Baik, terima kasih waktunya. Saya mulai dari tim Misa live streaming ya. Tadi Pak D. Teguh sudah menjelaskan bahwa ini adalah kolaborasi dari bidang peribadatan, dari seksi liturgi, AV, Komsos, dan IT. Tugasnya adalah menyelenggarakan misa secara online supaya kita semua tetap bisa beribadat dengan baik dari rumah walaupun gereja ditutup. Saya sungguh bersyukur ada tim ini, sehingga ketika KAJ mengeluarkan surat bahwa kegiatan gereja di stop, pada tanggal 22 Maret kemarin tim sudah langsung bisa bekerja dan menyelenggarakan misa online yang pertama kali. Jadi kita tidak ketinggalan gitu ya, setiap minggu tetap bisa misa walaupun secara online. Ada cerita lucu sebenarnya tentang bagaimana tim ini bisa merespon kondisi yang berubah dengan sebegitu cepatnya, sehingga langsung ketika diumumkan dari KAJ bahwa kegiatan gereja itu di stop, tim ini bisa langsung bekerja dan memproduksi misa online yang langsung bisa kita ikuti dari rumah. Nanti mungkin saya bisa cerita lebih banyak tentang ini. Yang kedua tentang tim bantuan karitatif. Ini adalah dari para pelayan PSE yang sudah bertahun-tahun sebenarnya secara rutin membagikan bantuan kepada umat kita yang membutuhkan. Di masa pandemi ini mereka diberikan tugas tambahan sekarang. Bahwa mereka bukan hanya memberikan bantuan kepada yang sebelumnya berkekurangan, tapi sekarang juga mereka perlu untuk bisa membantu juga teman-teman kita yang terkena dampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Boleh saya laporkan bahwa sebelum pandemi jumlah umat yang sudah dibantu itu adalah sebanyak 157 keluarga. Di akhir Maret dari Korbit Pelayanan mengajukan penambahan anggaran sehingga di bulan April dibantu sebanyak 231 keluarga. Itu di bulan April. Di bulan Mei nambah lagi menjadi 275 keluarga, dan data terakhir yang saya terima adalah di bulan Juni ini akan ada 335 keluarga yang dibantu. Dengan begitu bisa dilihat bahwa jumlah bantuan yang disalurkan oleh gereja kepada umatnya sudah 2 kali lipat dari ketika sebelum pandemi. Dari situ ada juga tim disinfektasi massal, yaitu ini kolaborasi dari bidang kesaksian, persekutuan, seksi PSE, seksi HAK, dan pengurus wilayah dan lingkungan. Tentu saja ini dilakukan berkat ada kerjasama yang baik antara pengurus lingkungan dengan pengurus RT RW serta warga yang ada di lokasi penyemprotan. Tugasnya adalah melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga, terutama di daerah yang sudah ditandai oleh pemerintah sebagai zona merah waktu itu ya. Program ini dijalankan pertama kali di wilayah Bonifasius pada tanggal 24 Maret, di mana alat-alatnya baru dibeli, obatnya juga baru dibeli,
Dan kami belum punya data tentang berapa persebaran obat dan alat yang bisa dijangkau dengan penggunaan alat ini. Jadi terima kasih sekali wilayah Bonifacius yang bersedia untuk membantu kami melakukan uji lapangan. Program ini sudah berjalan sampai tanggal 3 Mei kemarin dengan total rumah ada 24.685 rumah. Jadi hampir 25.000 rumah ya yang sudah disemprot. Dan ada 23 wilayah, 63 lingkungan yang membantu kami. Dari situ ada 17 lingkungan yang melakukan penyemprotan lebih dari 1 kali. Berbekal pengalaman ini kami berlanjut ke tim yang berikutnya, yaitu tim aksi bantuan. Ini adalah tugasnya membantu menyalurkan sembako kepada warga yang non-Katolik yang juga terdampak secara ekonomi dari pandemi ini. Kita semua menyadari ya bahwa kebijakan PSBB itu berdampak secara langsung ke perekonomian warga. Bukan hanya umat Katolik tapi juga warga yang beragama lain juga. Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian gereja mau ikut hadir di tengah-tengah masyarakat, setidaknya untuk meringankan beban mereka yang terdampak COVID-19 ini. Mereka yang di PHK, mereka yang dirumahkan, ataupun yang tidak mendapatkan gaji secara full, itu yang dibantu. Dari awal yang kami kumpulkan, ada 52 lingkungan dari 18 wilayah yang berpartisipasi dalam program ini. Dengan total warga yang dibantu itu ada 1.711 keluarga. Tak lupa saya mau berterima kasih kepada umat di lingkungan wilayah ataupun kategorial yang sudah melaksanakan program ini secara swadaya. Tidak menggunakan dana yang disediakan dari gereja tapi swadaya dilaksanakan sendiri. Yang berikutnya ada tim peliputan corona seperti yang tadi Romo Teguh sudah sampaikan. Ini kolaborasi dari tim Komsos, Kepemudaan dan juga beberapa relawan yang sebelumnya tidak tergabung di tim manapun. Boleh dilihat di situ tugasnya satu, yaitu mendokumentasikan apa yang terjadi ketika masa pandemi ini ya. Acara talk show ini juga salah satunya adalah gawean mereka juga gitu ya. Dari situ ada tim pemulihan bencana. Ini sebenarnya adalah tim rahasia ya, yang bekerja secara diam-diam, tapi jasanya itu sungguh besar dan dirasakan dampaknya. Mereka yang membentuk protokol, SOP, apa yang diperlukan gereja mulai dari sebelum pengumuman adanya pandemi ini. Tim ini juga yang merawat romo-romo kita supaya selalu sehat, termasuk juga memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan karyawan-karyawan gereja. Tim ini yang harus berpikir 2 atau 3 langkah ke depan tentang apa yang harus dilakukan nih. Termasuk juga ketika nanti diumumkan new normal, gereja boleh dibuka lagi dan umat boleh hadir. Bagaimana gereja itu harus dijalankan supaya protokol kesehatan itu tetap diperhatikan dan umat tetap bisa beribadah dengan baik di gereja. 2 tim yang berikutnya adalah yang sekarang ini sedang bekerja. Jadi mohon nanti dinantikan ada tim ketahanan pangan yang akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara berkebun dan beternak dari rumah sendiri. Kita tidak tahu kondisi pandemi ini sampai berapa lama, apalagi berita dari WHO adalah bahwa kita sudah harus bersiap bahwa corona ini akan selalu bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita harus bersiap untuk bisa swasembada pangan sendiri dari rumah. Itu adalah tugas dari tim ini. Yang terakhir adalah tim pemberdayaan ekonomi. Ini tim yang memikirkan bagaimana memberikan pekerjaan, bagaimana mempekerjakan mereka yang terdampak PHK supaya mereka bisa mendapatkan sumber pendapatan yang lain. Mohon dinantikan teman-teman info dari dan update kegiatan dari dua tim ini. Sekian kira-kira. Terima kasih Kode Andi. Sedikit tadi saya mau nanya tuh, kayaknya ada yang kita perlu dapat info. Itu tadi bantuan untuk non-Katolik. Bagaimana yang Katolik? Kayaknya mungkin ada yang masih bertanya mungkin. Oh iya. Kode Andi. Tadi saya sudah sampaikan di tim yang kedua yaitu tim bantuan karitatif. Oh, di karitatif. Ya. Untuk yang Katolik ya? Untuk yang Katolik. Jadi tim bantuan karitatif ini sudah terbentuk lama, jauh-jauh hari sebelum pandemi ini
ada gitu ya. Jadi ini Baik. adalah program rutin dari PSE, dan bagi yang Katolik, teman-teman yang di lingkungan wilayahnya ada umat yang membutuhkan, mohon bisa mengajukan bantuan ke PSE untuk mengambil bantuan ini. Baik, terima kasih Kode Andi, terima kasih Pak D. Teguh untuk penyampaian informasinya. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Cukup ya? Oke, karena berikutnya saya mau nanya ke semua narasumber sekarang. Nah, narasumber yang tiganya masih diem nih. Iya. Oke, berikutnya kemarin kita sudah dapat namanya jajak survei pendapat sekitar 500 lebih partisipan, hampir 560 partisipan kami dapat, dan which is itu banyak ragam informasi yang mereka nantikan. Nah, beberapa sudah dicatat oleh Bli Bambang, yang akan saya coba sampaikan kepada para narasumber kita. Jadi para narasumber ini adalah harapan, usulan, dan kerinduan umat. Gitu. Kerinduan umat yang mereka nantikan, berharap bisa dapat jawabannya dari para narasumber. Pertama, jika dilihat dari kerinduan umat, kami telah mencatat ada 3 hal. Ada 3 hal, yaitu perayaan misa, pengajaran, dan seminar itu adalah hal yang sangat sekali dirindukan oleh para umat kita. Dan which is itu tatap muka. Mengenai tatap muka, mengenai misa online, misa itu kan berarti larinya ke misa. Nah, saya mau tanya dulu kepada Cik Sevon. Cik Sevon, saya ingat sekali waktu itu Cik Sevon cukup syok begitu tahu harus misa online, harus live streaming, karena orang terbiasa namanya kita duduk di ruangan gereja, terus kita dapat komuni, itu yang dirindukan, terus mendengarkan homili Romo secara langsung. Nah, hal-hal seperti ini mengubah, lari ke misa online. Boleh ceritakan sedikit Cik Sevon, kendala, tantangan, karena mereka ini merindukan tatap muka, dan sekilas juga bagaimana nanti mempersiapkan ketika tatap muka itu akan berjalan. Silakan Cik Sevon. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertama-tama izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk semua yang terlibat dalam misa online selama ini sejak gereja ditutup untuk tidak diadakan misa dan kegiatan yang lain. Terima kasih banyak untuk keluarga yang sudah mengizinkan teman-teman untuk datang terlibat dalam misa online yang diselenggarakan oleh gereja. Terima kasih untuk semua tim dari AVE, dari Komsos, liturgi sendiri, kemudian juga dari IT. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Dewan Paroki Harian yang setia mendampingi kami dari Sekretaris DPH, kemudian juga untuk Korbit kami, Pak Andi Mulya yang selalu setia mendampingi. Untuk misa online betul seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, bahwa satu hal yang sangat baru buat kami yang biasanya ramai, semua petugas pelayan misanya lengkap, kemudian ada umat yang ikut hadir, tiba-tiba semua harus melayani dalam keadaan tanpa umat yang mengikuti. Pertama-tama saya juga mau menceritakan bahwa apa sih yang kami rasakan sebagai tim. Kalau boleh saya bercerita bahwa banyak yang kami mengikuti misa secara langsung di gereja dengan terharu, dengan ucapan syukur yang sungguh luar biasa. Kemudian juga teman-teman yang ada di sakristi saat mempersiapkan untuk pelayanan misa, semua dengan perasaan yang haru biru juga setelah selesai misanya. Yang jelas bahwa sebelum mengadakan misa online tersebut, kami seluruh tim juga sudah mengadakan rapat persiapan, membuat protokol, terutama juga diawali dengan protokol kesehatan. Saya perlu menceritakan bahwa kami sungguh-sungguh memperhatikan untuk protokol kesehatannya sejak masuk dari pintu gerbang gereja. Seperti yang tadi di awal bincang-bincang ini kita sudah melihat Pak Bambang masuk dari pagar, sudah istilahnya sekarang ya untuk tensi. Kemudian ada disemprot disinfektan, harus
cuci tangan. Memang suatu kebiasaan yang baru dan awal-awal kita juga saling mengingatkan, tapi sekarang semuanya sudah menjadi satu kebiasaan di dalam protokol memasuki gereja. Saya dari seksi liturgi juga membuat satu grup untuk kegiatan misa online ini. Kami juga punya grup untuk tim secara keseluruhan, di mana kami saling berkoordinasi di situ dalam penyelenggaraan misa online. Bukan cukup, tapi banyak saya bersyukur bahwa setiap yang dikasih untuk tugas pelayanan selama misa online, tidak ada yang menolak dan mereka langsung mengiyakan. Jadi semuanya bisa terselenggara berkat semua hati yang tergerak untuk tetap datang melayani walaupun dalam keadaan COVID-19. Itu Pak Bambang. Oke, terima kasih Cik Sefon. Sebenarnya ada hal menarik yang akan saya mau tanyakan, tapi apakah ini sudah Angelus kah? Belum. Kita? Belum. Oke, saya tanya dulu. Cik Sefon. Boleh. Pandemi ini membuat orang akhirnya mengisolasi diri. Ya. Takut keluar. Betul. Termasukkah dalam pelayanan? Ketika Cik Sefon mempersuasi tim yang akan membantu, bagaimana sih tantangannya? Itu saya penasaran tuh Cik Sefon. Kalau saya, sepengetahuan saya yang bertugas sendiri itu mereka tidak ada masalah. Oke. Jadi pas dibagi tugasnya semua bisa hadir. Oke. Kemudian Berarti yang saya tapi yang saya percaya bahwa mereka yang datang pun bisa jadi ada keberatan dari keluarga, tetapi akhirnya mengizinkan. Itu yang sangat saya syukuri bahwa luar biasa, semua Oke. punya mungkin bahasa yang agak sedikit ini gagah militan juga gitu loh, bahwa mereka Oke. tetap berangkat dari rumah mengikuti misa, melayani misa, kemudian pulang ke rumah juga. Baik, Ya, terima kasih Cik Sefon. sama-sama. Saya mau nanya ke yang di ujung saya ini. Akhirnya ditanya, kayaknya dari tadi tegang terus diri ya. Udah harusnya. Sudah nyala mic-nya? Oke. Reza. Izinkan. Oh, sorry kok malah nyanyi. Oh, itu Reza. Reza, kamu sendiri nih mewakili kan dari seksi kepemudaan orang muda. Melihat situasi pandemi ini, lockdown ini, apa sih yang dirasakan? Berarti kan kemungkinan akan terganggu sekali kan aktivitas dari Sia Kepemudaan itu sendiri. Bagaimana menyesuaikan, mengadaptasi. Boleh cerita nggak apa yang terjadi, apa yang sudah dicoba diadaptasikan? Oke. Awal pandemi ini muncul kan masih informasinya masih ya kurang lebih belum banyak, belum variatif. Lalu kemudian muncul informasi terkait bahwa anak muda itu bisa menjadi carrier terhadap virus ini. Kemudian bisa menjadi ancaman untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, Jadi anak mudanya berhenti ya pelayanannya langsung? iya enggak juga dong. Nah dari situ mulai akhirnya kita kayak wah kita ternyata punya andil yang cukup besar loh termasuk di penyebaran virus ini gitu. Jadi waktu awal-awal itu teman-teman tuh sebelum kita akhirnya merancang beberapa kegiatan adaptasi untuk di pandemi, kita tuh mikir sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Lalu ada salah satu dari kami yang sebenarnya kita tuh salah satu hal penting yang harus kita lakukan adalah diam di rumah loh guys. Karena kita bisa jadi carrier gitu kan. Oh iya benar juga karena sebagai anak muda diam di rumah adalah suatu hal yang sangat mungkin ya betul agak berat ya karena biasanya tinggal Biasa hangout ya. Iya hangout, biasanya tinggal chat di mana gitu, tiba-tiba udah munculnya di kafe mana kayak gitu kan. Sekarang di mana? Di rumah. Di mana? Di rumah. Jadi kayak dari kami sebagai anak muda sendiri tuh menahan diri untuk tetap di rumah, menahan diri untuk tidak banyak berkegiatan di luar itu juga sudah cukup effort gitu loh karena
resiko terbesar kami sebagai carrier sendiri, resiko kami sebagai orang-orang yang bisa menjadi pembawa dari si virus ini juga sudah cukup membuat kami jadi warning sendiri gitu loh. Jadi oke lah, sekarang kita mulai coba nggak egois, kita mulai coba untuk mikirin orang-orang di sekitar kita sampai akhirnya yaudah kita bertahan di rumah masing-masing ya. Walaupun kalau kita kan sering akhirnya video call, line call dan segala macamnya. Itu tuh sempat yang ayo guys ketemu yuk, kita ngumpul di rumah siapa aja yuk, kayak gitu. Sempat yang muncul kayak gitu karena emang saking kangennya, karena nggak pernah di rumah gitu loh. Sekarang Nggak pernah di rumah? Mohon maaf saya ralat. Ini Biasanya. ibu saya nonton, tolong dong. Nanti ketahuan. Jadi kalau biasanya yang dihitung adalah berapa kali di rumah, sekarang berapa kali keluar rumah gitu. Kayak kebalik, dibalik. hidupnya kebalik gitu. Dan akhirnya beberapa kegiatan adaptasi kami lakukan, salah satunya membantu tim peliputan terkait pandemi yang di gereja. Kemudian kita juga kemarin sempat ada konten-konten, jadi karena memang semua serba online, akhirnya kami meningkatkan konten-konten di media sosial kami, Instagram, terus ada di beberapa open chat di Line. Kemudian kami juga sempat melakukan sharing dengan beberapa OMK di mungkin hari Sabtu kemarin itu yang Cerita OMK? ketiga, ya betul, cerita OMK. Kalau misalnya teman-teman pernah menonton atau mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu tentang kegiatan ini. Jadi memang kami ya beberapa OMK, beberapa orang cukup bagi kami untuk bisa saling share kira-kira gimana sih kita bertahan dengan kondisi kita masing-masing. Ada yang sekolah dari rumah, ada yang bekerja dari rumah, ada yang juga akhirnya kehilangan beberapa pekerjaan, dan di sana mulai muncul cerita-cerita itu. Dan biasanya kami awali juga dengan doa, kemarin kita awali dengan rosario, jadi walaupun anak muda biar agak bener lah rohaninya, jadi biasanya kita awali dengan doa dulu gitu. Kemudian sempat bikin podcast juga, jadi mungkin ada yang belum mendengarkan di Spotify Paroki, ada salah satu kami mengisi konten podcast di sana. Dan kemarin ada juga kami membantu promosi, karena beberapa teman ada yang akhirnya banting setir, karena harus di rumah, kemudian karena harus ada yang bekerja di rumah, ada yang beberapa juga kehilangan pekerjaannya. Akhirnya mereka banting setir, jadi ada yang jual kue, ada yang jual apa segala macam. Akhirnya kami membantu mempromosikan melalui Instagramnya OMK HSPMTB. Jadi harapannya sih dengan kami membantu promosi, mereka juga dapat income yang lebih baik sehingga mereka pun bisa bertahan di tengah pandemi ini, begitu. Kira-kira itu yang kurang lebih sudah dinamika kami, yang dirasakan anak muda ya. Oke, mewakili Gitu. dari anak muda. Mbak Resa, Mbak Resa apa Jeng ya? Mbak Resa. Mbak dong, belum Jeng Mbak ya, ini, belum Jeng ya? Belum. Oke. Mbak Resa, kalau diperhatikan dari jajak survei pendapat ini masih ke Mbak Resa nih, karena anak muda nih. Ini online, hampir semua. Jadi saya sangat surprise, amazing dari hasil jajak pendapat yang kita diskusikan di ruang rapat, bahwa ternyata para narasumber juga, ternyata yang di request dari umat kebanyakan adalah bagaimana kita mentransfer hal-hal yang offline itu menjadi online. Nah, di sini tentunya harapan untuk mengonlinekan itu ada di anak muda sebenarnya. Apakah ini sudah menjadi satu pandangan tersendiri dari anak muda sendiri? Udah Oke. dibicarakan atau mungkin, kan semua pada menanti nih. Di sini ada banyak, nah ini nanti juga saya akan nyamber ke Romo Cahyo nih, Oke, pertanyaan-pertanyaan dari harapan ini. Oke. Segala sesuatunya serba online, otomatis segala sesuatunya juga serba menggunakan teknologi-teknologi baru. Itu saya rasa itu adalah makanan anak muda banget. Karena semua itu kami alami, semua itu yang memang sedang kami jalankan begitu. Segala sesuatu serba online, kemudian apa-apa tinggal klik gitu. Itu kayaknya hal-hal yang memang menjadi lifestyle anak muda sekarang gitu.
Dan di saat pandemi di mana semua harus online, memang ini sepertinya menjadi salah satu kesempatan bagi kami untuk bisa berkembang. Karena ini masanya kami, ini waktunya kami untuk menggunakan apa yang kami punya. Kemampuan, pengetahuan yang mungkin kalau sekarang Bapak Ibu di rumah diminta misal lewat YouTube, mungkin buat mereka sangat aneh, canggung. Tapi buat kami anak muda, kami sangat menikmatinya. Karena tinggal klik, tinggal lihat di laptop, di handphone, kita udah bisa kayak gitu. Mungkin buat beberapa orang ini menjadi tidak biasa, tapi mungkin buat kami yang hampir 24 jam tidak pernah lepas dari yang namanya gadget, mungkin ini bisa lebih mudah kami terima begitu. Jadi memang sudah banyak kami obrolkan dengan tim Sikap sendiri bahwa apa sih yang kita bisa lakukan lebih, karena memang ini semacam kayak kesempatan emas buat kita untuk bisa berkembang, kesempatan emas buat kita untuk bisa melakukan sesuatu hal yang lebih dan bermanfaat untuk orang lain, tidak lagi untuk diri kita sendiri karena semuanya sudah online. Jadi kita mungkin bisa bantuin teman-teman atau orang-orang yang tidak terbiasa dengan itu. Jadi doakan saja kita akan banyak berkegiatan dan beraktivitas secara online dari seksi kepemudaan sendiri. Terima kasih Mbak Resa. Bertepatan saat Anda ngomong doa, Iya, saya lonceng gereja berbunyi. Iya. Tepatnya sebaiknya Anda memimpin. Baik. Kami persilakan. Yuk Oke. Bapak Ibu. Bapak Ibu umat yang sedang menonton, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, kita doa bersama Angelus. Akan dipimpin oleh Mbak Resa, silakan. Mari semua kita akan berdoa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami persilakan duduk. Oke. Kita kembali ke dalam Sanmar Berbinar. Santa Maria berbincang biar hati tidak kurang kompak. Saya mau coba sekali lagi. Sekali lagi Romo. Sanmar Berbinar, Santa Maria berbincang biar hati tidak Biasa kalau udah ceria-ceria gini larinya ke Romo Cahyo. Romo Cahyo sudah bawa gitar teman-teman. Oke. Bertepatan dengan sebentar Romo. Di sini saya sudah mencatat. Ternyata pada jajak pendapat kemarin ada umat yang menuliskan begini loh. Apa sih yang dirindukan? Rindu dengar Romo Cahyo bernyanyi pada saat misa. Suasana jadi lebih hikmat dan menyenangkan. Pada kesempatan ini, jadi kemarin kita sudah ngobrol, Romo Cahyo sudah latihan. Berapa? 24 jam ya Romo latihan ya? Oke. Tidak tidur. Makanya tadi nanya, udah mandi belum? Oke, di sini Romo Cahyo sudah menyiapkan gitar untuk bernyanyi. Romo Cahyo mau nyanyi lagu apa Romo? Silakan.
Ini momennya tepat sekali, saudara-saudari. Ya. Tanggal 1 hari lahirnya Pancasila. Dan kita percaya, kita meyakini, kita menghayati bahwa dengan adanya Pancasila itu kita bisa tinggal dengan damai di negeri tercinta Indonesia. Jadi Pancasila adalah rumah kita. Lalu dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita juga mau tidak mau harus banyak tinggal di rumah. Maka lagu yang berkaitan dengan itu adalah Rumah Kita. Luar biasa. Nyanyi sendiri kan? Mo? Siapa penyanyinya? Ini kayak di briefing dulu nih ya. Saya pegangin mic aja Mo. Boleh? Pakai catatan. Waduh, nyontek. Sambil ngedance? Apakah sambil ngedance? Mohon maaf. Pakai rok ini. Saya pegangin mic aja Mo. Ayo. Kita nyanyi sama-sama, yang di rumah juga nyanyi sama-sama ya. Mari. Oke. Resa berdiri dong, Resa. Belum ini deh. Ayo. Aduh. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralas kanan. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelin, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan raya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Rumah siapa? Rumah kita. Rumah kita. Rumah kita. Ada di sini. Terima kasih Romo Cahyo. Untung selesai ada di sini. Kalau nggak rumah kita terus. Tadi saya pikir rumah kita sampai 12:30. Oke. Ngomong-ngomong rumah nih. Aduh. Romo juga pasti merasa seperti dirumahkan ya. Rindu akan pelayanan, melayani umat secara langsung. Saya mau nanya khususnya kepada Romo Cahyo dulu. Romo Cahyo, gimana nih Romo? Perasaannya setelah
mengetahui bahwa akhirnya kita putuskan karena demi keselamatan umat di lockdown, kita tidak melayani secara langsung via online. Nah, dari Romo Cahyo sendiri bagaimana Romo saat itu perasaan menyikapinya? Karena juga pasti kan banyak kerinduan juga. Boleh pandangannya Romo, harapan? Wabah COVID ini mengubah banyak hal ya dalam kehidupan kita. Mengubah cara kita berelasi, termasuk mengubah cara kita berdoa. Dan saya merasakan begini, yang luar biasa adalah kerinduan dari teman-teman pembina atau para pewarta iman, yaitu para katekis. Saya mau menyapa para katekis kita, ya kan. Salut untuk semangat Anda semua. Terima kasih untuk semangat Anda semua yang menggebu-gebu agar bisa menyampaikan pewartaan, agar bisa menyampaikan pembinaan iman kepada umat kita. Tetapi karena terkendala situasi seperti ini, kemudian banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sebagaimana situasi normal. Nah, tadi Reza sudah mengatakan bahwa mau tidak mau, ke depannya lagi dalam situasi tatanan yang baru atau new normal nanti, online atau digital tetap bisa atau tetap kita butuhkan, tapi dalam suatu metode penyesuaian yang untuk hal ini gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah karena kita tidak hanya membicarakan dari diri kita sendiri, tapi juga dari Anda umat Allah. Saya tahu bahwa kebutuhan kita banyak ya. Kebutuhan kita banyak dan wabah COVID-19 ini menyentuh langsung bagaimana kita harus survive. Itu berarti kita harus memikirkan juga masalah logistik. Nah, nanti dalam situasi tatanan yang baru kami sebagai pengurus gereja akan memikirkan itu, bagaimana dalam pelayanan khususnya tentang pewartaan iman, pembinaan iman, kita akan melakukannya secara digital, secara online, tapi juga mengingat situasi bahwa Anda masih sangat membutuhkan, itu pun harus tetap kami pikirkan bagaimana situasi yang seimbang. Kalau harus streaming terus, seperti misalnya ketemuan di Zoom gitu ya, itu juga tidak efektif. Memang kemudian sesekali harus ada pertemuan offline tapi dengan protokol yang ketat. Itu. Lalu ada yang lain lagi, kita tetap bisa menggunakan media internet tanpa harus mengeluarkan kuota yang banyak. Misalnya nanti bekerja sama dengan OMK, mengadakan podcast pengajaran sehingga orang bisa membuka kapanpun. Dan itu kan tidak live ya. Tidak streaming, jadi artinya tidak menyedot kuota banyak. Nah, bisa di Spotify, bisa juga di Anchor FM gitu ya. Jadi bahan pengajaran ditaruh di sana dan orang bisa dengan bebas mengakses itu, memilih bahan-bahan yang akan menjadi pembinaan iman mereka. Bagi saya ini baru suatu ide, nanti akan perbincangkan lebih dalam lagi dengan teman-teman katekis dan juga anak-anak muda. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Cahyo. Sebenarnya ini menjawab pertanyaan dari kerinduan umat. Dari tadi Reza dan Romo Cahyo juga menyampaikan bahwa tatanan baru ini membuat kita harus pindah semua ke online gitu. Karena di sini banyak nih yang online semua ini. Saya juga mau nanya pandangan selain dari Romo Cahyo, dari Pak D. Teguh juga. Ini ada yang menyatakan bahwa pendalaman iman, terus pengakuan dosa online, terus kemudian seminar kitab suci online. Which is mungkin kalau kita sebagai awam akan melihatnya itu esensinya akan terasa hilang mungkin. Atau tidak seperti kalau kita tatap muka langsung belajar pada sesi di mana kita bisa bertemu. Pengen denger dong sebenarnya dari Pak D. Teguh dan Romo Cahyo, mungkin Pak D. Teguh dulu. Untuk hal-hal seperti ini, bagaimana kita bisa membangun nih Pak D. Teguh? Ketika memang tatanan baru ini berjalan, ini harus berjalan, dibikin online.
bagaimana kita menyikapi agar esensinya masih berjalan Pak Teguh? Begitu. Untuk berkaitan dengan mengenai liturgi dan peribadatan itu, gereja itu diatur oleh Komisi Liturgi dan Peribadatan yang kita tidak bisa membuat aturan sendiri, misalnya tentang ini pengakuan dosa online. Nah, ini ada di bawah ketentuan yang kita tidak bisa memutuskan bisa online. Itu kita patuh pada Komisi Liturgi dan peribadatan untuk mengatur, nanti kita mengikuti saja untuk hal seperti itu. Tetapi sebetulnya seperti yang saya singgung di awal tadi itu, kita ditantang dan dipaksa itu menjadi gereja 4.0 itu. Artinya dalam banyak hal sudah disampaikan Romo Cahyo tadi itu, mengenai kesempatan-kesempatan ke depan itu mengubah cara lama menjadi cara-cara baru. New normal itu sungguh-sungguh memaksa kita membuat cara-cara baru dengan metode-metode baru, misalnya katekisasi dan seterusnya, itu bisa dipikirkan untuk cara-cara baru. Nanti kita pikirkan lebih detailnya bagaimana, itu masih ada dalam pemikiran. Baik, terima kasih Pak Teguh. Kalau dari Romo Cahyo sendiri bagaimana? Yang tadi menggelitik hal itu, ada pandangan yang berbeda mungkin atau melihatnya? Kalau Romo Teguh tadi mengungkapkan anjuran dari Komisi Liturgi dan Aturan serta Peribadatan begitu ya. Kalau saya sendiri sebagai imam memberikan pengakuan dosa online itu memang sesuatu yang aneh. Tantangan terberat. Iya gitu ya. Artinya tadi Anda sudah mengatakan esensinya tidak dapat. Iya. Jadi untuk beberapa hal teknologi informasi digital internet membantu kita, tetapi untuk beberapa hal yang lain yang secara hakikat, secara substansi harus dilakukan dengan tatap muka, ya kita tidak bisa menggantikan itu dengan internet. Itu saja. Terima kasih Romo Cahyo. Ini sekaligus sebenarnya kan membantu mengklarifikasi pandangan dari paroki sendiri, gereja, terkait hal-hal yang memang dirindukan dari umat itu. Oke. Saya masuk ke sebenarnya sesi terakhir dari perbincangan kita ini. Kita tadi sudah membahas bagaimana kita menyikapi menghadapi situasi pandemi ini. Dari tidak siap, yang tadi Pak Teguh bilang kita menjadi gereja 4.0, akhirnya kita harus berevolusi, bukan berevolusi lagi, tapi berevolusi sehingga kita harus mempersiapkan diri. Pandemi ini berjalan, yang mungkin akan menjadi teman seterusnya gitu. Nah, pada kaitan ini, saya mau nanya nih ke narasumber. Kita sudah dengar statement dari mana-mana, new normal. Berarti kita akan menemukan tatanan hidup baru, new normal. Di sini saya mau bertanya kepada masing-masing narasumber. Saya tanya dulu kepada Pak Teguh, visi, harapan, dan pandangan. Kemudian, kalau ngomongin visi berarti apa sih yang akan kita lakukan ke depannya? Yang mungkin belum tentu atau kedepannya seperti apa. Silakan Pak Teguh. Ke depan gereja itu kan pasti kita akan bersama-sama hidup dalam gereja new normal tadi itu ya. Dengan tatanan baru, dengan cara-cara baru, dengan cara hidup sehat dan seterusnya itu. Maka kita perlu menyadari bersama itu sebagai suatu yang nanti cara-cara baru itu sebagai suatu yang normal baru. Saya sharing sedikit itu, misalnya di lingkungan gereja aja saya tidak hanya sekali loh menegur orang itu menggunakan masker itu. Sesek Romo susah nafas, memangnya yang alami cuman kamu, saya juga, semua orang juga. Itu kan kesadaran baru yang kadang-kadang belum dijadikan habitus ya. Maka ke depan dengan segala macam mungkin kesulitan, mungkin membuat kita kaget, tetapi kita jalani dengan perspektif yang baru. Ketika misa offline ada beberapa protokol yang sudah dirumuskan, nanti ini bukan mempersulit orang ke gereja, tetapi inilah bagian dari cara kita supaya kita hidup sehat. Begitu, Bli Bambang. Terima kasih Pak Teguh. Dari Romo Cahyo bagaimana kita mempersiapkan new normal ini?
tatanan yang baru ini pertama-tama harus kita sadari kita tidak boleh abai. Ya kan? Ini perubahan yang sudah sangat mendesak dan kita tidak boleh abai. Mau nggak mau harus berubah sesuai dengan situasi. Tetapi sebagai orang yang beriman Katolik, pengikut Kristus, kita harus tetap memelihara harapan bahwa nanti kita akan menemukan cara bagaimana berdamai dengan ini semua dengan cara yang harmonis. Itu singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Cahyo. Bagaimana dengan Cik Sefon sendiri? Berarti kan seksi liturgi itu harus udah nggak ada toleransi lagi nih, harus begini nih gitu. Berarti kan menyesuaikan. Bagaimana Cik Sefon? Harapan dari saya sih memang kita semua bisa kembali misa ya seperti biasa, seperti yang dikatakan oleh Pak De Teguh tadi bahwa akan ada protokol-protokol baru. Harapannya bahwa nanti kalau memang sudah bisa misa offline, misa kembali di gereja, kita semua bisa mentaati, bisa melaksanakan apa yang menjadi protokol-protokol baru demi kebaikan kesehatan kita semua. Ya, bahwa hal-hal baru yang menjadi kebiasaan baru bagi kami yang selama ini terlibat dalam misa online, sepertinya kami sudah terbiasa, sudah mulai terbiasa bahwa harus jaga jarak, bahwa pemakaian mikrofonnya tidak boleh berbarengan, bahwa sebelum tugas harus cuci tangan. Nah, semuanya itu sudah menjadi satu kebiasaan setiap kali misa online. Jadi sekali lagi harapan yang besar benar-benar bahwa kita semua bisa hadir kembali di gereja ini dengan satu tatanan yang baru yang harus ditaati. Terima kasih Cik Sefon. Terima kasih. Oke, saya mau tanya ke Kode Andi. Bagaimana nih dengan new normal ini ke depannya kita, Kode Andi? Ya. Teman-teman, saya mau berikan perspektif yang lebih luas ya. Teman-teman kalau lihat dalam 1000 tahun ke belakang, ini adalah pandemi yang kedua atau yang ketiga gitu ya. Jadi ini bukan hal yang baru. Begitu juga dengan COVID-19 ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan iPhone ataupun dengan Gojek. Aneh ya, apa persamaannya antara COVID-19 dengan iPhone dan Gojek? Bagi saya tiga-tiganya itu sama-sama membunuh. iPhone itu juga membunuh. iPhone sudah membunuh Nokia, Siemens, ada yang masih punya BlackBerry, itu semuanya sudah hilang. Begitu juga dengan Gojek. Gojek sudah tidak ada lagi sekarang yang namanya ojek pangkalan, semuanya ya ojek online itu. Begitu pula dengan COVID-19. Mau tidak mau, tadi dari Romo Teguh sudah menyampaikan bahwa ya kita sudah harus masuk ke gereja yang 4.0. Kita harus masuk ke tatanan yang baru. Di sini saya mau tantang tadi. Kalau tadi saya sudah sampaikan ada 8 tim yang bekerja saat ini, saya mau tantang teman-teman semua juga untuk bisa berevolusi ya tadi ya. Berevolusi untuk bisa mencari cara-cara yang baru bagaimana untuk bisa tetap melayani umat. Apakah karena COVID-19 ini katekesenya terhenti? Apakah kursus kitab sucinya terhenti? Pengajaran-pengajaran itu terhenti? Apakah tidak ada MRT lagi? Atau kegiatan-kegiatan lain? Itulah yang perlu tantangan kita bersama yang nanti perlu kita pikirkan bersama teman-teman. Terima kasih Kode Andit. Terakhir, Jeng Resa, Mbak Resa. Mbak dulu, jangan mematikan pasar dong. Oh. Aduh, tidak sesuai briefing ini mau. Silakan Mbak Resa. Iya, new normal sudah pasti akan kita hadapi dan menyadari bahwa kami sebagai anak muda masih punya kecenderungan untuk bisa menjadi carrier. Ini tentunya menjadi warning tersendiri bagi kami untuk tetap menjalankan protokol seperti yang tadi Romo Cahyo sudah katakan, bahwa kami tidak boleh mengabaikan segala macam jenis protokol yang ada supaya kami memang benar-benar bisa menjaga diri dan juga menjaga orang-orang di sekitar kami. Lalu harapannya juga mungkin semoga
semoga ya harapannya sih benar-benar bisa kami laksanakan. Kami dari Seksi Kepemudaan sendiri semoga bisa segera beradaptasi dengan lebih baik lagi sehingga kami bisa mengolah setiap kegiatan kami supaya tetap bisa dijalankan, supaya tetap bisa dinikmati oleh teman-teman OMK dan juga seluruh umat paroki di tengah pandemi ini. Jadi semoga ini tidak menghentikan langkah kami untuk tetap bisa menyala, untuk tetap bisa berkobar seperti layaknya seorang anak muda, tetapi dengan kemampuan seorang anak muda juga kami harus tetap bisa beradaptasi dengan hal-hal yang saat ini terjadi. Jadi semoga kami tidak nakal untuk tetap menjalankan dan patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi mari bersama-sama untuk tetap bertahan di tengah pandemi ini. Ada yang jewer nanti. Tenang aja, ada tim yang untuk jewer nanti. Oke, baik. Jangan sampai Kode ada Andi tim tolong ya. dicatat, Kode Andi. Ini anak muda timnya harus masuk semua nih. Oke. Terima kasih Resa. Dalam kesempatan ini kami sudah mencatatkan sebenarnya beberapa hal yang menjadi satu konklusi dari yang kita sudah obrolin tadi. Adalah apa? Bapak Ibu, rekan yang ada di rumah, umat paroki Tangerang, church as school. Gereja adalah sekolah. Jadi gereja adalah tempat bagi kita untuk belajar. Demikian pula peristiwa pandemi COVID-19 ini sebagai sarana kita untuk belajar. Untuk peka pada kehendak Allah yang mengantar pada dunia baru, tatanan baru. Maka kita harus kemudian aktif hidup dalam new normal itu. Tidak bisa menghindarinya. Cara-cara baru, maka kita dituntut untuk cepat beradaptasi pada dinamika yang terus berbuah. Itulah kiranya sebuah konklusi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kepada kita semua tepatnya, khususnya umat paroki Tangerang. Jangan pernah menyerah, kita harus selalu bangkit untuk beradaptasi, berevolusi. Betul Bapak Ibu teman semuanya? Sekali. Oke. Nah, kita sudah masuk di sesi akhir. Sebelum saya tutup, saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk berdiri. Sebentar. Saya sampai lupa. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan dalam hal ini adalah kami dari Paroki Tangerang mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah yang menjadi saluran berkat kalau kami sampaikan, perpanjangan di mana program-program segala upaya biar bisa tetap keep in touch kepada umat sehingga kita tetap bisa berkhidmat dalam iman. Itu penting dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Dewan Paroki, DPI, semuanya agar kita tetap bersatu dalam iman dan terus jangan pernah menyerah. Sekarang saya minta para narasumber berdiri, saya mau ajak satu hal. Setelah ini, Bapak Ibu, teman-teman umat yang ada di rumah, kami akan tutup dengan satu video musik yang judulnya itu Jangan Pernah Menyerah. Tapi sebelum Jangan Pernah Menyerah, saya mau minta satu quotes penting. Satu quotes apa yang membuat kita tuh jangan pernah menyerah. Saya minta tolong dimulai dari Cik Sevon. Quotes, jangan pernah menyerah. Saya percaya satu hal bahwa setiap kali kita ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya, kalau kita mau, pasti akan ada jalan untuk mencapai itu. Terima kasih. Pak Ade Teguh. Santo Paulus mengatakan bahwa ada 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Kalau saya ingin menggarisbawahi, yang lain boleh tidak ada, tetapi harapan harus tetap ada. Karena Tuhan itu selalu memberikan kepada kita semua segala berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Pak Ade Teguh. Romo Cahyo. Let it come, let it go, let it flow. Luar biasa. Apa artinya? Biarkan pandemi itu datang, let it come and let it go. Ya pada suatu hari nanti dia akan juga pergi dan sebagainya. Atau entah kita yang menyelesaikan diri. And let it flow, itu artinya mari kita mengalir bersama dengan. Luar biasa, puitis sekali. Silakan. Sini aja cukup kayaknya. Oh enggak, Mbak Resa penting ini. Udah ditutup, udah bagus. Silakan.
Oke, apa ya? Kita tidak sendirian menghadapi ini semua. Semua orang mengalami, semua orang punya penderitaannya masing-masing. Jadi bertahanlah karena Tuhan pasti punya pelangi setelah ini. Jadi tunggu pelanginya. Jangan menyerah dulu. Luar biasa. Kode Andi. Satu kata saja dari saya. Teman-teman tolong ikuti. Merdeka! 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 Udah itu aja. Siap. Oke, kita tutup dengan slogan kita yang di awal ya, yang tadi saya sebut. Sanmar berbinar. Bareng-bareng Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Sanmar berbinar. Santa Maria berbincang. Biar hati tidak Ambiar. Oke. Saksikan videonya. Sampai berjumpa pada lain kesempatan. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.